Kita mau bicara soal pidato atau statement pejabat. Ya, ini kelihatannya urusan sepele, tapi sebetulnya sangat penting ya. Saya suka heran mendengar statement pejabat ya yang secara umum sangat dangkal dan sering bernada melecehkan intelektualitas publik. Gitu ya. Kita setiap hari bisa lihat bagaimana kualitas statement atau pidato-pidato pejabat itu sangat tidak sebanding dengan posisinya yang sangat tinggi di dalam sistem kenegaraan kita. Ada pernah satu partai itu belum lama ini mengumpulkan semacam rapat akbar gitu di satu tempat di Sentul. Ada 12 ribuan orang yang hadir dari seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan ya bagaimana biayanya ya. Mereka itu susah payahnya datang ke Jakarta dari Aceh sampai Papua. Dan sampai di sana pidato ketua partainya sangat dangkal dan penuh dengan guyon-guyon, kata anak sekarang guyon-guyonan garing ya. Yang lucu aja enggak, tetapi anak buah tentu harus terbahak-bahak ketawa seolah-olah joke-nya atau leluconnya itu lucu. Padahal enggak sama sekali. Dan jadi secara umum pidatonya sama sekali tidak inspiring, sama sekali tidak membangun satu motivasi tertentu di kalangan anak buahnya atau para fungsionaris partai. Ini sangat disayangkan karena biaya dan upaya yang dikeluarkan sudah begitu besarnya. Pasti itu puluhan miliar rupiah keluar itu. Hanya untuk dimanfaatkan dengan pidato-pidato yang begitu sepele ya, dangkal dan tidak menimbulkan inspirasi apa-apa. Karena banyak sekali ya yang pidatonya itu begitu flat, begitu datar, begitu dull kata orang Inggris, begitu boring, membosankan. Kenapa? Karena membaca, bahkan bukan hanya membaca pointers, tapi membaca teks literal itu. Dan juga dengan cara pembacaan yang tidak ada penghayatan terhadap bobot isu yang dia baca itu, sudah pasti di telinga publik itu kedengeran nggak ada maknanya seperti angin lalu. Atau ada juga tokoh atau pemimpin partai, menteri atau pejabat-pejabat lain yang pidatonya mungkin engaging ya. Engaging dalam arti mampu membuat pendengarnya partisipatif gitu atau menyimak dengan serius. Sayangnya yang diomonginnya hal-hal yang nggak berguna atau yang bersifat tadi guyon-guyon garing, memang seluruh gedung jadi ketawa terbahak-bahak, tapi nggak ada isinya, nggak ada maknanya dalam konteks negara itu, dalam konteks hubungan rakyat dan pemimpinnya. Nggak ada, jadi sekedar ketawa-ketawa saja. Dan nah, yang ketawa-ketawa ini Anda lihat sangat sering kita saksikan, ya, yang nggak tahu saya kenapa begitu, kenapa mereka tidak memanfaatkan optimal kesempatan yang sebenarnya mahal itu. Tapi diisi dengan guyon-guyon, ngeledek salah satu hadirin, dan hal-hal semacam itu kan. Itu yang sering itu makan bermenit-menit. Kenapa saya sebut inspirasi? Dan saya kira itu elemen penting di dalam pidato atau statement pejabat negara ya. Inspiring, menginspirasi orang. Kenapa? Karena salah satu kerja utama mereka justru adalah menginspirasi publik, rakyat. Apalagi misalnya anggota DPR ya, namanya aja parlemen dari parler ya, artinya ngomong, bicara. Jadi Anda jangan nuntut anggota DPR misalnya harus kerja fisik apa, enggak. Memang tugasnya di negara ini ngomong saja. Artinya ngomongnya itu harus punya makna, harus semakin tinggi bobotnya semakin baik kan, karena itulah satu-satunya kerjaan dia dalam konteks penghadapannya dengan publik ya. Tentu dia punya kerjaan budgeting dan sebagainya, legislating dan sebagainya. Tapi yang didengar publik adalah omongannya. Nah karena itu watak inspiring ini sangat penting dalam pidato para pejabat. Kita punya contoh. Ada Bung Karno dulu tahun 45 November di Surabaya, terkenal sekali dan kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik
Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Bung Tomo itu hanya pidato saja dan menggerakkan, membakar semangat rakyat Surabaya untuk menentang penjajah misalnya. Bung Karno sudah jelas hebat sekali orang itu, pidatonya engaging ya, membakar semangat orang, menginspirasi dan mampu menghadirkan satu diksi-diksi atau kata-kata yang kuat sekali. Ya. Nah, di Malaysia kita tahu ada Mahathir. Bahkan Mahathir itu dijuluki Little Sukarno. Ya, Sukarno kecil. Karena pidato-pidatonya yang tajam, termasuk dalam mengkritik negara-negara barat atau negara-negara yang kaya dan sok kuasa seperti Amerika. Dia terkenal sekali. Di tetangganya ada Lee Kuan Yew. Anda bisa lihat di dokumenter-dokumenternya bagaimana dia berpidato dengan sepenuh hati dan pada umumnya tanpa teks. Karena apa? Karena bagi seorang pemimpin, masalah-masalah kenegaraan dan kepublikan atau kerakyatan itu sudah harus jadi bagian dirinya sehari-hari. Sudah terjadi pengendapan yang kuat sekali. Sehingga yang muncul itu adalah kata-kata yang kuat sekali. Bukan membaca atau bukan sesuatu yang baru dia ketahui lalu dia lontarkan kepada publik. Itu akan kelihatan bagaimana kekuatan suatu kata-kata ya. Antara yang hasil endapan lama dengan apa yang baru saja dia ketahui lalu dilontarkan. Ada contoh lain, ada Barack Obama di Amerika. Lihat, seorang kulit hitam waktu dia lahir aja orang kulit hitam belum punya hak pilih di Amerika. 50 tahun kemudian salah satu anak kulit hitam menjadi presiden Amerika. Kenapa? Salah satunya adalah pidatonya yang cerdas, menggugah, tidak lebay, tidak bombastis, tapi mengandung kecerdasan yang tinggi. Nah, ada lagi Winston Churchill. Bayangin Winston Churchill ini pahlawan Inggris di Perang Dunia Kedua ya. Pidato-pidato politiknya itu sampai mendapat hadiah Nobel Sastra. Saking bermutunya pidato politik ya, bukan karya sastranya. Sehingga pidato politiknya itu dianggap oleh panitia Nobel sebagai punya kualitas seperti sastra. Saking indahnya, kuatnya, bagusnya gitu loh. Tetapi kalau saya tadi menyebut Bung Karno, Bung Tomo, tidak berarti saya menganjurkan pejabat sekarang seperti mereka persis. Tidak, itu sekedar contoh saja. Justru yang sekarang, pejabat-pejabat yang sekarang, jangan lagi seperti mereka. Kenapa? Karena mereka berada pada periode revolusioner. Mereka sedang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Sekarang fasenya adalah membangun. Setelah kita merdeka kan membangun. Jadi retoriknya sudah harus berubah. Jangan lagi menggebu-gebu seperti demagogi jadinya kan. Seperti hanya untuk memuaskan publik pendengarnya saja, tapi sebetulnya itu melenakan dan secara umum substansinya tidak benar biasanya. Saya tidak menganjurkan itu. Justru sekarang bagaimana tantangannya para pejabat baru itu membangun suatu narasi atau wacana yang kuat, yang sesuai dengan konteksnya, yaitu kita sedang membangun, kita sudah lama sekali merdeka, sekarang sudah hampir 80 tahun. Bagaimana dia ngomong dalam konteks kemajuan dan pembangunan bangsa ke depan. Bukan lagi sekedar berteriak-teriak yang mengumbar demagogi, sekedar supaya rakyat pendengarnya senang. Jangan begitu. Jadi public speaker yang baik, itu bagian dari tugas kenegaraan dia yang penting, yang besar. Karena kata-katanya bisa menginspirasi orang. Atau sebaliknya kan, Anda tahu, kalau kata-katanya buruk, dangkal, meleceh dan sebagainya, itu menimbulkan efek yang sebaliknya pada berjuta-juta rakyat Indonesia. So, jadi berhati-hatilah dan Anda semua masih punya peluang yang besar sekali untuk menyampaikan satu pidato yang bermutu dan inspiring dan mengemukakan statement-statement yang meaningful, yang bermakna, yang menghormati kecerdasan publik. Marilah kita sebagai pejabat tinggi negara mengemukakan ide-ide yang nggak harus cerdas terus ya. Kita juga harus melihat audiensnya, tapi setidak-tidaknya ada kesungguhan yang bermakna gitu, bukan sekedar guyon-guyon. Saya Hamid Basaib, terima kasih
telah mendengarkan acara ini.